まだキスもエッチもなんてね。Halo jamaah Asyuton aka Syudi Nonton, bagaimana kabarnya? Seorang guru yang berniat untuk balas dendam atas kematian anaknya ternyata pembunuhnya adalah muridnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton. Dan inilah dia. Alkisah berlatar di sebuah sekolah menengah pertama yang ada di Jepang. Film dimulai dengan menampilkan suasana kelas yang sangat tidak kondusif. Dia bernama Moriguchi, seorang guru yang kebetulan menjadi wali kelas murid-murid ini yang sekarang sedang memberikan informasi penting, yaitu pengumuman tentang keputusannya untuk pensiun dini. Alasan dari seorang Moriguchi untuk pensiun dini adalah karena tragedi yang menimpa keluarganya yang cukup mengenaskan. Diinformasikan bahwa Moriguchi adalah orang tua tunggal dari anaknya yang bernama Manami, sebab Moriguchi dan pacarnya yang bernama Dr. Sakuramiya yang sekaligus merupakan kepala sekolah di tempat Moriguchi mengajar, mereka memutuskan untuk tidak menikah, di mana hal tersebut notabene memang sesuatu hal yang lumrah di negara film Ikeuh-Ikeuh Kimochi tersebut. Dan hal yang mengenaskannya adalah mulai dari pacarnya yaitu Dr. Sakuramiya yang terkena virus HIV, yang membuat Moriguchi pun juga terkena virus tersebut imbas dari kegiatan Ichikiwir bersama pacarnya itu. Namun yang paling membuat Moriguchi begitu terpukul adalah Manami yang masih berusia anak-anak harus meninggalkannya begitu cepat setelah Manami dinyatakan dalam kasus kecelakaan akibat terpeleset oleh pihak kepolisian. Ya, Moriguchi lantas tidak percaya begitu saja sehingga dia mulai menelusuri kematian anaknya itu. Namun kita akan dibawa ke waktu sebelum kecelakaan tersebut terjadi, di mana Moriguchi memberitahu rutinitasnya bahwa Manami ketika berumur 1 tahun telah dititipkannya kepada seorang penjaga sekolah bernama Ibu Takenaka dari pagi sampai jam 6 sore untuk menunggu kepulangannya dari kegiatan mengajar. Manami sangat menyukai karakter Katanbani dan seekor anjing yang menurutnya begitu kiyowo, sehingga ketika berada di tempat Ibu Takenaka, Manami sering memberikan makan anjing peliharaan Ibu Takenaka yang bernama Mok. Jangan disebut 2 kali dengan sepotong roti. Dan hal ini ada kaitannya dengan kasus kematian Manami, di mana Moriguchi menemukan tas Katanbani yang tak sempat ia berikan kepada Manami serta remah-remah sisa roti di kandang anjing Ibu Takenaka. Apakah kasus kematian Manami murni disebabkan oleh kecelakaan? Menarik. Masalahnya adalah sebelum terjadinya insiden itu, Ibu Takenaka harus dirawat di rumah sakit yang membuat Moriguchi harus bisa membagi waktu kegiatan mengajarnya dan mengurus Manami anaknya. Sehingga tepat di waktu pagi sampai jam 6 sore, di mana seharusnya rutinitas Manami dijaga oleh Ibu Takenaka, Manami ditemukan dengan indikasi terpeleset dan tenggelam di kolam renang. Dengan penemuan tas Katanbani ini menimbulkan kecurigaan bahwa Manami bukan tewas karena terpeleset, tetapi tercium jelas kasus pembunuhan. Moriguchi lantas menceritakan 2 karakter yang berbeda yang diindikasikannya sebagai pelaku pembunuhan anaknya. Dia menyebutnya siswa A dan siswa B. Siswa A merupakan salah satu muridnya yang paling jenius, terbukti dengan beberapa alat ciptaannya yang meskipun cukup aneh, misalnya tas kejut ini, tetapi alat ciptaannya itu sudah memenangkan lomba ilmu pengetahuan antar sekolah sederajat. Sedangkan siswa B, dia tidak pandai dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi dia berprestasi di bidang olahraga. Moriguchi kemudian memaparkan apa yang melatar belakangi siswa A hingga dia rela melakukan hal tersebut, yaitu karena siswa A ingin diakui bahwa ia memang jenius, tetapi berita yang muncul ke permukaan bukanlah berita tentang kejeniusannya, tetapi justru karena kasus pembunuhan sebuah keluarga dengan racun sianida. Inilah yang memotivasinya untuk melakukan pembunuhan dengan alat ciptaannya sendiri, yaitu agar dia diakui sebagai seorang yang jenius. 殺すアイテムからほら全部自分の手で作り出せ。私を実験台にしたの？
Beralih kepada siswa B, ia tidak tertarik belajar materi selain materi olahraga, sehingga pada waktu itu dia memutuskan untuk bolos dan bermain game, di mana tanpa tidak terduga di tempat tersebut terjadi keributan sehingga dia bersembunyi di kantor polisi. Karena ketahuan bolos sekolah, siswa B pada akhirnya dihukum untuk membersihkan kolam renang selama 1 minggu penuh. Siswa A lantas menemui siswa B untuk menjalankan rencana jahatnya, yaitu melakukan pembunuhan. Namun siswa A masih bingung siapa yang akan menjadi korbannya. Spontan siswa B menyarankan Manami yang tak lain adalah anaknya Moriguchi, karena siswa B sedang diliputi amarah kepada Moriguchi yang telah menghukumnya. Gayung bersambut, maka terjadilah pertemuan dengan Manami yang diam-diam masih memberikan makan Mok, si anjing peliharaan, meskipun ibu Takenaka tidak ada di rumah. Maka setelah itu, inilah yang terjadi selanjutnya. Ya, Manami yang tak berdosa harus di tangan dua bocah puber yang tak bisa atau istilah kata kebal hukum sebab terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak di Jepang. Itulah kronologi sebenarnya yang telah diketahui oleh Moriguchi, sehingga dia memutuskan untuk pensiun dini sebab psikologinya sedikit terganggu. Tapi sebelum Moriguchi pergi, dia memberitahu bahwa di antara susu yang telah diminum oleh murid-muridnya ada 2 bungkus susu yang telah ia suntikan darah Dr. Sakuramiya yang telah mengandung virus HIV. 有意義な春休みを過ごしてください。 1 bulan saat Tosna, keadaan kelas berubah drastis dengan guru baru yang bernama Werther. Tetapi meskipun dengan kedatangannya ke sekolah ini tetap tidak mengubah murid-murid ini untuk memberikan julukan baru kepada siswa A dengan gelar seorang pembunuh. Yang hal ini selalu saja menjadi bahan bulian kepadanya yang sudah menjadi suatu rutinitas. Sementara siswa B, sejak kejadian itu ia tidak pernah datang lagi ke sekolah dan menjadi seseorang dengan tingkat depresi yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sikapnya di rumah kepada ibunya atau kepada siapa saja yang hendak menemuinya. Pada suatu malam, siswa A melakukan pertemuan dengan Mizuki atau biasa disebut Mizuho, salah satu murid di kelasnya yang juga seorang murid kepercayaan guru Moriguchi dan guru Werther. Di malam tersebut, siswa A memberitahu bahwa dirinya dinyatakan negatif virus HIV dengan bukti surat kesehatan dari dokter yang dibawanya. Dan setelah pertemuan ini, mereka menjadi semakin dekat dan hubungan mereka semakin intens. Oleh karena kedekatannya dengan siswa A, kita dibawa ke dalam sudut pandang seorang Mizuki yang akan menerjemahkan apa yang dia ketahui tentang guru Moriguchi, siswa A, dan lingkungan sekolah. Semakin hari ternyata pembulian kepada siswa A semakin menjadi, sehingga Mizuki mencoba melaporkan hal tersebut kepada guru Werther, dan hasilnya memang guru Werther membela siswa A sebagai muridnya, tetapi Mizuki harus menanggung akibatnya, yaitu harus menjadi korban bully sama seperti siswa A. Suatu kesempatan ternyata Mizuki masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan Moriguchi yang kita memang tahu bahwa Mizuki adalah murid kepercayaan Moriguchi. Maksud dari Moriguchi mengundang Mizuki adalah dia ingin menanyakan keadaan sebenarnya tentang siswa A dan siswa B yang sebelumnya telah ia berikan susu berdarah Dr. Sakuramiya. Mizuki lantas memberitahu keadaan siswa B yang begitu depresi sehingga ia tidak masuk sekolah lagi semenjak hari itu. Sementara siswa A, dia baik-baik saja. Dia hanya sedang merasa kesepian dan dia ingin diakui oleh ibunya yang sempat menelantarkannya. Singkat cerita, setelah pertemuan itu, Mizuki kembali menemui siswa A. Ternyata benih-benih cinta telah tertanam di lubuk hatinya, sehingga dia sudah tidak segan lagi untuk bercerita apapun kepadanya. Ketika mereka sedang berduaan itu, tak sengaja berita muncul di televisi yang mengabarkan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh siswa B kepada ibunya. Ya, ini membuat kita cukup kaget, tetapi nanti sabar, kita akan pergi dengan sudut pandang siswa B setelah ini. Ketika berita tersebut beredar di televisi, siswa A menghujatnya dengan menyebut siswa B dengan kata si
Karena lagi-lagi orang lainlah yang justru muncul di televisi dan menjadi pusat perhatian orang banyak. Yang ketika itu Mizuki menyebut sebuah kalimat "kau juga tol" sembari bercanda kepada siswa A. Namun siswa A yang sedang tidak kondusif menjadi mudah tersulut emosi sehingga ya, Mizuki harus tap di tangan orang yang mulai dia cintai. Sungguh tragis. Sekaranglah waktunya kita akan dibawa ke dalam sudut pandang siswa B. Kita akan merasakan begitu tersiksanya dia dan begitu mengenaskan keadaannya saat ini. Siswa B yang bernama asli Naoki kini sedang berada di dalam puncak depresi yang telah mengurung pikirannya, di mana kita akan diperlihatkan bagaimana dia dengan tega melemparkan Manami ke dalam kolam renang yang padahal pada saat itu Manami mulai siuman dan belum meninggal. 最初から仲間なんて思ってないからみんなに許していいよ Setelah beberapa lama dari rentetan kejadian yang menimpa Naoki, kini ia baru memberitahu ibunya bahwa dia terkena HIV yang membuat ibunya begitu kaget dan sangat sedih. Beberapa hari berlalu membuat ibunya tidak tega dengan kondisi Naoki yang semakin memburuk, sehingga ibunya memutuskan untuk membunuh Naoki. Tapi kemudian ya, itulah fakta yang terjadi di balik menyebarnya berita pembunuhan ibunya sendiri di televisi. Setelah itu kini kita akan dibawa ke sudut pandang siswa A. Dia bernama asli Shuya Watanabe. Kita panggil saja Shuya. Dia mewarisi kecerdasan ibunya yang seorang dosen di salah satu universitas. Namun sayangnya ibunya salah memilih pasangan yang pada akhirnya mereka bercerai di tengah jalan. Ini berdampak sangat besar bagi Shuya dalam menjalani kehidupannya, sebab setelah itu ibunya memutuskan untuk meninggalkannya seorang diri dan pergi untuk berfokus pada karirnya. Inilah alasan Shuya melakukan cara apa saja untuk bisa terkenal di televisi dengan harapan ibunya melihat berita dan menemuinya kembali. さっき学校に爆弾を仕掛けた殺人が悪だもん Setelah dia ikut berperan dalam kematian Manami dan dengan tega membunuh Mizuki, kini dia tengah merencanakan sesuatu hal yang lebih besar, yaitu peledakan aula sekolah dengan bom rakitannya sendiri. Dengan begitu terstruktur, dia membuat video perencanaan aksinya itu dan menguploadnya di website miliknya sebagai kenang-kenangan. Aksinya ini dimaksudkan agar media akan menyorot dirinya, sehingga dengan otomatis namanya akan muncul di televisi yang membuatnya terkenal dan ibunya akan mengakui keberadaan dirinya. Tepat pada hari peledakan, warga sekolah telah berkumpul di aula untuk mendengarkan Shuya berbicara atas penghargaan lomba ilmu pengetahuan, dan tepat setelah itu bom yang sebelumnya dia letakkan di bawah meja akan segera diledakkan. Tapi tiba-tiba Nante ne ya, ternyata Moriguchi telah menonton video yang diupload di website milik Shuya, sehingga dia tahu rencananya untuk melakukan bom diri dengan meledakkan seisi aula. Dan apa yang dilakukan Moriguchi adalah memindahkan bom tersebut ke suatu tempat yang ketika Shuya tetap menekan tombolnya, bom tersebut tetap akan meledak. Kemanakah Moriguchi memindahkan bom tersebut? Tepat sekali. Bermodalkan informasi dari Mizuki yang memberitahu bahwa Shuya anak yang kesepian dan hanya butuh pengakuan dari ibunya, Moriguchi dengan mudah menemukan siapa ibu dari Shuya yang juga seorang pengajar, yaitu dosen di sebuah universitas, sehingga dia memindahkan bom tersebut tepat di bawah meja kerja ibu seorang Shuya, sehingga Nante ne naas, Shuya kini begitu terpukul oleh kenyataan tersebut dan membuatnya merasa tidak punya lagi tujuan untuk melanjutkan hidup. Yang dengan ini balas dendam seorang Moriguchi atas kematian anaknya telah ia lakukan dengan begitu sadis melebihi pembunuhan. これが私の復讐です。 Pesan yang
dapat diambil dari film ini adalah berkaca pada inti masalah film ini yang berasal dari ambisi Suya untuk diakui oleh ibunya, serta melihat bagaimana latar belakang keluarga Suya yang bisa dibilang cukup berantakan, yang membuat karakter Suya menjadi begitu liar, sehingga pesannya adalah ingatlah, seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas keluarganya. Ketahuilah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Aden mewakili seluruh beban keluarga pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan like video ini untuk sekedar sodako. Bila perlu, silahkan berkunjung pada link Saweria di deskripsi untuk mengganti rokok dan kopi. Terima kasih saya ucapkan teman-teman dan wassalam.